adalah tempat keluarnya. Tempatnya adalah wastul khalqi. Wastul khalqi, bagian pertengahan tenggorokan. Ya. Oke, sekali ketika kita ucapkan satu huruf itu maka kita bicara tentang 4 sifat, minimal 4 sifat yang ada pada huruf tersebut. Sifatnya apa? Jahar. Kemudian bainiyah. Kemudian istifal. Kemudian infitah. Ya. Oke. Bainiyah itu adalah sifat antara apa, Bu? Antara syiddah dengan rakhawah. Ya. Baik, tentang sifat itu kita ulang kembali bahwa setiap huruf itu punya sifat yang namanya sifat zatiyah atau sifat asliyah. Sifat zatiyah atau sifat asliyah itu sifat yang melekat pada huruf itu. Ya. Dari dulunya, dari zaman Nabi yang memang seperti itu sifat hurufnya, tidak berubah, namanya sifat zatiyah, sifat zatnya itu, sifat dari sifat aslinya. Kemudian juga ada sifat apa, Bu? Satu lagi, radiyah, sifat yang kondisional gitu kan. Bukan dohir ya. Sifat yang kondisional. Kalau ketemu dengan huruf-huruf tertentu, huruf ini bisa berubah ya cara membacanya. Oke. Nah, sifat zatiyah, kita sedang membahas sifat zatiyah sekarang. Sifat zatiyah itu juga terbagi atas dua kelompok. Sifat yang saling berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Kita fokus dulu kepada sifat-sifat yang saling berlawanan. Nah, sifat-sifat yang saling berlawanan ini punya 5 pasang, Bu, yang berlawanan itu. Ya. Kita coba fokus pada 4 sifat saja. Pertama adalah sifat hamas. Lawannya adalah jahar. Yang kedua sifat syiddah. Lawannya adalah rakhawah. Yang ketiga adalah sifat istifal, lawannya adalah isti'la. Yang keempat sifat izlaq, ya, lawannya adalah infitah. Ismat. Yang terakhir ismat, lawannya Izlaq. oh tadi yang keempat itbaq ya. Itbaq lawannya adalah infitah, dan yang terakhir ismat lawannya adalah izlaq. Nah, masing-masing sifat yang saling berlawanan itu punya kekhasannya sendiri-sendiri. Ya, sifat hamas dengan jahar itu bicara tentang adanya aliran udara yang keluar dari mulut ketika huruf-huruf itu dilafalkan. Ya, oke, ketika huruf-huruf itu dilafalkan maka akan kita rasakan adanya aliran udara yang keluar dari mulut. Itu adalah kekhasan, karakter dari sifat hamas dan jahar. Sementara kalau untuk syiddah dan rakhawah, kekhasannya adalah tentang adanya durasi suara ketika huruf-huruf itu dilafalkan. Apakah ada durasi suara atau tidak ada durasi suara, gitu ya. Jadi pertama hamas dan jahar itu bicara tentang aliran udara. Apakah ada aliran udara yang keluar pada saat huruf itu dilafalkan ataukah tidak ada aliran udara. Yang kedua, yang tadi syiddah dan rakhawah bicara tentang durasi suara. Apakah ada durasi suara ketika huruf itu dilafalkan ataukah tidak ada durasi suara. Yang ketiga, isti'la dengan istifal. Itu bicara tentang kondisi lidah. Ya, kondisi lidah. Kalau isti'la itu kondisi lidahnya tegang, Bu, ya, bagian pangkal lidahnya itu terangkat naik. Sementara istifal lawannya kondisi lidahnya stabil, tenang gitu, Bu, ya, dan tidak terangkat naik pada bagian pangkal lidahnya. Ya, jadi bicara tentang kondisi lidah. Istilah lain untuk dua sifat yang saling berlawanan ini adalah apakah ada suara yang terangkat naik ke langit-langit atau tidak. Tapi itu agak abstrak ya kalau seperti itu. Saya lebih memilih untuk
sesuatu yang mudah untuk kita rasakan, kita pahami. Dan yang keempat adalah bicara tentang kondisi lidah dengan langit-langit, apakah dia mendekat, ataukah dia merenggang. Nah, dengan mengklasifikasikan seperti itu, kita akan mudah sekali dalam mengidentifikasi setiap huruf. Dia termasuk huruf dengan sifat apa? Ya. Apa Bu sifat-sifatnya tadi? Hamas lawannya? Jahar. Syiddah lawannya? Sifat di antara syiddah dan rakhawa? Bainiyah. Isti'la lawannya? Istifal. Infitah lawannya? Itbaq. Itbaq. Ya. Ingat Bu Deli? Coba sebutkan lagi tentang sifat-sifat itu yang saling berlawanan. Hamas lawan jahar. Terus? Rokok. Islah lawan rokok. Tengah-tengahnya bainiyah. Istifal lawan istiqlal. Istiqlal. Terakhir. Isbas lawannya isbas. Itbaq lawannya? Isman. Oh. Infitah. Infitah. Ibu, apa yang Ibu sampaikan? Ingat aja, gak apa-apa, apa yang melengkap aja. Jahar lawannya Hamas, Rokawah lawannya Sidat, di tengah-tengah bayinya Ya, tengah-tengahnya baik. Istifah lawannya Infitah, Istiqlal. Istiqlal, Infitah lawannya Itbaq. Itbaq. Oke, terima kasih sekali. Ibu Titik. Hamas lawannya Jahar, Sudah lawannya Rahawah, di tengah-tengahnya bayinya. Terus Istiqlal lawannya Istiqlal, Invital sama lawannya Itbaq. Itbaq. Ya, infitah lawannya itbaq. Ibu. Rokok lawannya Sidah. Boleh. Tengah-tengah. Infitah. Di tengah-tengah bainiyah. Bainiyah. Infitah lawannya Infitah. Infitah lawannya itbaq. Itbaq. Istiqlal lawannya Infitah ya. Istiqlal. Istiqlal. Yang paling atas ini belum. Rokok ya. Hamas. Hamas lawannya Jahar. Minimal yang mudah nyangkut itu nggak Jahar. apa-apa. Hamas dengan jahar. Bunda coba. Hamas lawannya jahar. Syiddah lawannya rokhawah. Di tengah-tengahnya bainiyah. Kemudian yang ketiga isti'la lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Iya. Oke, sampai situ aja dulu ya. Silakan. Hamas lawannya zahar. Lawannya Sidah. Rokhawah lawannya siddah. Tengah-tengahnya bainiyah. Isti'la lawannya invital. Istifal. Terus infitah lawannya itbaq. Itbaq. Baca aja. Baca aja nek. Lirik. Itu ya ini ya. Lawannya Jahar. Syiddah Ini ada kok. lawannya Rahawah. Bainiyah. Di antara Syiddah dan Rahawah ada bainiyah. Ini lawannya Jahar. Lihat belakangnya ada di. Ya, good. Apa? Dua tapi baru. Oh yang itu namanya bawah gitu ya. Lawannya Infitah. kita cukup itu saja. Minimal Ibu, ya minimal ini tidak asing gitu loh. Dengan apa kata-kata tadi, dengan sifat-sifat itu tidak asing. Walaupun belum hafal nggak apa-apa. Tapi mungkin Ibu
ikut dalam kajian yang lain, dalam kajian tajwid, ketika mendengar istilah-istilah itu ibu nggak asing lagi itu tentang sifat-sifat huruf, gitu ya. Insya Allah nanti kita akan ulang terus tuh sifat-sifat itu. Saya ulang lagi hamas, jahar, syiddah, rakhawa, isti'la, istifal, itbaq, incita, gitu ya. Nah kalau sering mendengar, insya Allah mana Bu, insya Allah jadi ingat ya. Yang isnya ini, innya ini. Kenapa Ibu? Suka sama, hampir sama. Iya. Baik ya, kemarin kita sudah bahas hamzah dengan ain itu pada sifat hams dan jahar. Kita lihat pada sifat yang lain. Ya. Sifat yang pertama tadi apa Bu? Antara hams Dan jahar sorry. di tengah-tengah ada rokok. Tengah-tengah, kalau bahasa Arab kan baina, baina di antara. Di antara. Jadi ingat saja baina, bainia. Ya. Satu tentang hamas. Lawannya adalah Jahar. jahar ya. Tengah-tengahnya banyak. Nah, jahar. Jadi kemarin ada di sini hamzah Bu ya. Hamzah di jahar ya Bu ya. Hamzah di sini ya. Kemudian Ain. ain di sini juga ya. Iya. Oke. Kemudian sifat yang kedua adalah syiddah. Syiddah. Hamzah ya, syiddah. Syiddah lawannya adalah rakhawa. Ini di mana Bu? Hamzah di sini Bu ya. Syiddah. Sementara ain di rakhawa. Nah, kita lihat ini satu-satu. Ya. Baik. Kita lihat huruf hamzah dan ain pada sifat syiddah dan rakhawa. Ya, pada sifat syiddah dan rakhawa. Pada saat syiddah itu sifatnya kuat Bu ya. Ketika dia dilafalkan huruf itu terkunci pada makhrajnya. Terkunci pada tempat keluarnya. Ya. Nah, untuk mengetahui di mana posisi huruf itu keluar, ya pernah saya sampaikan, maka huruf tersebut disukunkan, ditaskinakan gitu ya. Sorry, dengan Ini tuh bukannya bayinya. Ain bayinya. Ainnya bayinya, oke. Sorry, betul. Berarti kita tulis di sini ya, di atasnya bayinya ya Bu ya. Bayinya. Jadi ain ada di sini ya Bu ya. Nah, tadi bukan ngetes tuh Bu, memang saya lupa. Baik, kita lihat huruf hamzah ya. Kita berikan oke ya. Untuk mengetahui di mana persisnya huruf itu keluar, maka disukunkan huruf itu ya. Ba, syiddah ya, atau rakhawa. Yang dimaksudkan dengan rakhawa itu Bu ya, ada durasi suara ketika dilafalkan seperti huruf apa Bu? Kita contohkan huruf sin misalnya Bu ya. Nah, ketika kita lafalkan seperti ini, bas, itu namanya durasi suara tuh. Bas. Masih ada suara yang keluar ketika huruf itu dilafalkan ya. Ketika makhrajnya tertutup tapi masih ada huruf yang keluar. Ya. Masih ada suara yang keluar. Dibandingkan dengan ini ba. Ba terkunci itu. Enggak ada seperti huruf sin bas. Tapi ba terkunci. Kalau terkunci seperti itu, maka dia termasuk kepada huruf dengan sifat syiddah. Syiddah, ya. Oke. Kalau ain berada pada sifat antara syiddah dan rakhawa, ya. Dia terkunci juga, tapi ternyata masih
ada durasi suara yang keluar. Ba, Bang. ba, Bang. itu masih ada tuh. Ba, masih ada durasi suara yang keluar. Tapi tidak seperti huruf sin, bas, masih durasi suaranya keluar, masih ada sisa durasi suara, Panjang. tapi itu mudah keluarnya tuh durasi suaranya. Tapi ain dia tertahan juga, tapi ya keluar juga. Ba, ba, gitu. Nah, fungsi dari sifat ini ketika kita praktekkan dalam kalimat, misalnya yang sering sekali kita baca pada kalimat basmalah Bu ya. Gitu ya. Gitu. Bagaimana praktek rokhawah ini pada bacaan ini? Huruf sin kan tadi termasuk huruf dengan sifat rokhawah Bu ya. Itu di sini. Jadi ada durasi suara ketika dia dilafalkan, bas misalnya. Nah, berarti dalam membaca ini, cara membacanya bagaimana Bu? Bismillah, Bismillah, ya. Dan rokhawah itu dibacanya bersambung, tidak terputus. Terputus maksudnya seperti ini. Bismillah itu namanya terputus. Harus nyambung terus. Bismillah, Nah, ha ini juga punya sifat rokhawah, ya. Itu siddahnya apa? Rokhawah itu. Rahman, tapi juga tidak boleh terputus. Ar-Rahman itu terputus namanya. Ar-Rahman. Ya, itu terputus namanya. Ar-Rah. Jadi harus nyambung. Ar-Rahman, Rahmanir Rahim. Gitu. Ya. Demikian juga jika dilafalkan pada kalimat ini ta'awun.